Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Mutrofin dari pengelola jurnal Register yang diterbitkan oleh Prodi Sistem Informasi Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum atau biasa dikenal sebagai Unibdu dari Kota Jombang. Kali ini saya akan mencoba untuk membuat tutorial bagaimana sih seorang reviewer itu dalam melakukan penugasan di OJS 3. Oke, langsung saja. Nah, bentuknya itu seperti ini. Ketika reviewer belum merespon, di sini ada tulisannya respon due, yaitu batas responnya sampai ini ya, tanggal 15 bulan April. Nah, selanjutnya kita klik aja jadi kita udah pura-pura sebagai reviewer atas nama Siti Mutrofin. Kita klik aja artikelnya. Selanjutnya di sini bisa di-download ya artikelnya oleh si reviewer. Nah, di sini bisa dikasih komentar. Ingat yang diminta oleh Ristek Dikti BIN ya. Kemenristek BIN itu adalah di Arjuna ya. Itu adalah lebih ke substansi, bukan ke layout, bukan ke tata tulis, tata bahasa, template atau juga yang lain gitu. Itu tugasnya si editor. Jadi reviewer itu hanya fokus mengomentari ini substansi. Contohnya misalnya seperti ini. Anggap aja saya sebagai reviewer. Nah, di sini saya akan coba untuk mengomentari judul. Kalau misalnya judul ini dianggap kurang pas, maka ini bisa dikomentari. Misalnya, oh di sini belum ada rumusan masalah. Misal, faktanya di sini kan permasalahannya itu sudah ada, yaitu ini potential student dropout itu adalah masalah utama dan missing value itu adalah masalah khusus. Nah, berarti masalah oke. Selanjutnya adalah misalnya tujuannya di sini ketahuan, yaitu misalnya tujuannya untuk mendeteksi ini potensi, yaitu terus habis itu metode, ternyata di sini udah ketahuan, yaitu dengan menggunakan C45 misalnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ini dianggap judulnya kurang, bisa dikomentari. Tapi kalau misalnya dianggap sudah pas, oke, lewati. Begitu juga dengan abstrak. Di sini abstraknya bisa dikomentari, misalnya apakah di sini sudah ada masalah, ternyata dia sudah ada. Terus apakah di sini sudah ada metode, apakah yang lain? Nah, ternyata di sini sudah ada. Apakah sudah ada hasil? Nah, di sini sudah ada, dan seterusnya. Jadi lebih fokus ke substansi. Jadi bisa dikomentari di sini. Misalnya bagaimana? Misalnya masalah penelitian sudah ada belum? Objeknya misalnya sudah ada belum, data yang digunakan sudah ada belum, terus novelty sudah ada belum, terus metode sudah ada atau belum, terus hasil sudah ada atau belum. Nah, jadi silakan dikomentari. Begitu juga ini ya, oh ya, pastikan reviewer itu identitas laptopnya di sini ya, identitas laptopnya itu namanya jangan pakai nama asli ya, mungkin bisa menggunakan nama ininya saja, komputernya, sehingga nanti reviewer nggak usah repot-repot untuk menghapus identitasnya gitu. Jadi buat aja komputernya itu namanya bukan nama asli, biar nanti ketika si reviewer itu mengirimkan dan editor itu mau mengembalikan ke penulis, mereka nggak usah repot-repot untuk mengganti identitas naskah ini, karena yang tadi kan menggunakan double bind, yaitu penulis tidak tahu reviewer tidak tahu penulis. Nah, begitu juga dengan di sini latar belakang, apakah sudah ada permasalahan objek. Nah, intinya biasanya pendahuluan itu hampir mirip ya, sama dengan di abstrak, bedanya mungkin belum ada hasil. Begitu juga dengan ini metode
metode yang diusulkan, terus habis itu juga mungkin bisa dilihat itu tadi state of the art ya. Mungkin metode yang diusulkan, dari data didapatkan dari mana, data yang digunakan apa saja, dan lain-lain. Terus juga hasil penelitian, terus habis itu kesimpulannya itu bagaimana, dan referensinya itu seperti apa, misalnya apakah referensinya itu cocok, relevan, ataukah tidak gitu. Atau jangan-jangan reviewer juga punya ini rekomendasi ada artikel lain yang bisa untuk dirujuk karena lebih relevan gitu dengan artikel ini. Oke, itu ya. Jika sudah di sini sudah disimpan misalnya hasil dari review, ini di sini. Misalnya ini contoh review. Oke, kalau sudah maka seorang reviewer itu bisa ini ya, apa namanya, oh ya, di sini klik ini ya, guideline, panduan bagaimana sih menerima artikel dulu, diterima penugasannya. Selanjutnya lanjut ke download artikel tadi ya, sudah download. Selanjutnya bisa ngasih komentar di sini apa saja, misalnya bagaimana tentang judul, bagaimana tentang abstrak, bagaimana tentang kata kunci, bagaimana tentang pendahuluan, bagaimana tentang metode, bagaimana tentang hasil, bagaimana tentang kesimpulan. Poin-poin ini mungkin bisa dijabarkan gitu, kira-kira kurang apa tidak, kalau kurang kira-kira apa. Jadi harus ada solusi yang diberikan oleh si reviewer, tidak hanya mengomentari kekurangannya saja. Selanjutnya di sini mungkin bisa ditambahkan catatan untuk editor. Misalnya apakah itu revisi mayor ataukah minor. Selanjutnya di sini kita unggah yaitu file hasil review tadi. Di sini tadi. Nah, di sini maaf Mas. Nah, di sini contoh review. Selanjutnya continue. Nah, selanjutnya di sini bisa ditentukan jika ingin revisi minor pilih revision required. Jika misalnya artikelnya dianggap bagus banget, kayaknya perfect gitu ya, bisa set submission, tapi ini kayaknya jarang banget. Jika misalnya itu adalah revisi mayor, semuanya butuh revisi banyak gitu, mungkin bisa ke resubmit for review. Jika misalnya ragu, Anda mungkin menolak dan mengusulkan untuk biar direview orang lain, bisa pilih resubmit elsewhere. Bisa misalnya ini jika misalnya artikel itu benar-benar jelek banget, maka bisa direkomendasikan untuk menolak gitu. Itu juga bisa sih komen. Misalnya di sini saya anggap aja revisi requirement alias revisi minor, sehingga nanti editor menyampaikan ke penulis harus melakukan revisi dari yang sudah saya sampaikan, dan penulis bisa mengirimkan lagi, dan editor cukup memeriksa hasil dari revisinya penulis apakah sudah sesuai dengan masukan saya sebagai reviewer ataukah belum. Kalau misalnya sudah, maka tinggal dilanjutkan ke proses editing, tidak perlu dikembalikan ke saya. Tapi kalau misalnya resubmit review, maka harus melakukan penugasan review tahap kedua. Oke, kita klik aja submit review. Oke, demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.